memberikan pakan 70% bekatul, 20% jagung giling, ditambah konsentrat 144,10%. Saya juga bisa ngasih entok pakan seperti itu mah. Yang kita jalani ini usaha bukan hura-hura. Punya uang 1 koper juga akan habis kalau cara ternak kita tidak punya perhitungan biaya ongkos pakan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menghemat biaya pakan. Jadi kita harus bisa dan menghemat terus Assalamualaikum Adodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna, sehat Alhamdulillah sehat Sigit. Ternakna kumaha Adodi, lancar Ternak alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini mungkin di awal tahun Kang Sigit bisa ataupun dapat bersilaturahmi lagi ke andangnya Adodi yang beralamatkan di Desa Wanerja, Kecamatan Wanerja, Kabupaten Subang. Kang Sigit mau tanya nih, fokus yang di belakang Adodi itu kandang apa? Yang di belakang ini kandang buat ngebok Buat ngebok. Ya, menarik nih, sambil tanya-tanya juga, sambil ngobrol-ngobrol juga, ngikutin kegiatan Adodi, sambil ngasih pakan juga. Bisa ya? Bisa bisa. Oke, terima kasih Sama-sama. Oke Adodi, masih Kang Sigit lanjut. Kang Sigit pun sebelum tanya-tanya lebih jauh tentang perentokannya, di sini pun Kang Sigit akan membalas komentar yang datangnya dari @satrio piningit M4L, dan beliau berkomentar, luar biasa Kang, jika 50 ekor cukup pakan 2 kilo dedak. Artinya per ekor rata-rata 40 gram. Sedangkan di channel lain dengan campuran pakan dedak 70%, jagung giling 20%, konsentrat 144,10%. Itu per ekornya rata-rata 100 gram. Kalau di channel ini cukup 40 gram per ekor. Sungguh sangat irit dan luar biasa. Menurut pandangan Adodi seperti apa Monggo Iya untuk komentarnya kita jawab ya, saya jawab ya. Kalau untuk masalah pakan, semua peternak pasti beda-beda. Dan semisalkan di channel lain memberikan pakan 70% bekatul, 20% jagung giling, ditambah konsentrat 144,10%. Saya juga bisa ngasih entok pakan seperti itu mah. Tapi saya pun berpikir kembali karena pasti boros untuk mengeluarkan banyak modal, biaya untuk membeli pakan. Yang kita jalani ini usaha bukan hura-hura. Jadi kita harus bisa dan menghemat terus meminimalisir biaya ongkos pakan. Nah contohnya contohnya kalau kita boros dalam segi pakan, jelas kita akan rugi karena berlebihan untuk pembeli biaya pakan. Punya uang 1 koper juga akan habis kalau cara ternak kita tidak punya perhitungan biaya ongkos pakan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menghemat biaya pakan. Oke Adodi, masih Kang Sigit lanjut, dan ini datangnya komentar yang kedua dari Yana Cianjur P2G, dan beliau berkomentar, itu nama merek purnya apa Kang? Monggo Adodi bisa dibalas komentarnya. Oke Sigit, itu untuk masalah merek pakan bebas ya. Bebas. Nah mau komplit mau yang merek apa aja terserah. Cuman yang saya pakai 511 untuk di kandang Ado sendiri. Iya. Mungkin buat perbandingan apakah seterusnya menggunakan pur ini atau ganti-ganti gimana gitu caranya? Nah kalau untuk dari usia 0 sampai usia 2 minggu paling saya pakai 511 tidak ganti gitu tidak ganti. Nah kalau setelah usia 2 minggu ke atas itu apa pakannya yang bagus itu saya diganti sama 591 591. Berarti tidak sama ya? Tidak sama. Dari usia 0 hari sampai usia 2 minggu itu digunakannya pakan 511 ya. Dan misalkan udah 2 minggu lebih berarti naik ke 591 ya. Nah dari
per usia itu ya kan tadi dari awal kan 511 terus 591. Nah kalau dari usia udah mau 1 bulan itu ayah paling saya dicampurnya 591 sama dedak itu. Berarti udah bisa dipakai pakan alternatif juga ya. Nah dari usia sebulan sampai sebulan lebih ya seminggu atau 2 minggu, nah kita bisa campuran kayak ajola, eceng, ya semacam daun-daunan lah, hijau-hijauan gitu. Iya, aduh Dik, masih Kang Sigit lanjut. Kang Sigit mau intip di segi petarangannya. Hampir semua petarangan ataupun tempat bertelurnya ini full. Kalau Kang Sigit boleh tahu, ada berapa ekor ini yang lagi mengeram ini monggo Alhamdulillah ya Sigit ya, untuk saat ini yang ngeram itu ada 11 ekor. 11 ekor. Iya, 11 ekor. 11 ekor dengan jumlah yang sangat banyak nih. Prediksi nih untuk per satu indukan yang lagi mengeram. Berapa butir itu telurnya monggo Alhamdulillah ya untuk saat ini paling banyak ya, banyak itu 15 butir. Nah, paling sedikitnya 10 10 butir. Iya. Kalau untuk dikalkulasikan 11 ekor dikali 10 butir minimalnya itu berapa totalnya? Ya 110 butir. 110 butir untuk entok yang lagi meram ini ayah. Iya. Alhamdulillah. Iya, mungkin tidak sama ayah. Kang Sigit pun mempunyai pengalaman, dan ini pun Kang Sigit mau tanya lagi tentang masalah entok menetas. Dari usia 0 hari sampai menetas itu berapa hari sih entok itu monggo Nah kalau usia dari 0 hari sampai netas itu ini mah kalau nggak salah ya kalau nggak salah 35 hari 30. paling lama gitu itu paling lama 35 hari. Iya 35 hari itu tergantung cuaca ya. Gimana itu bisa diceritakan Nah dari cuaca itu kadang-kadang kan ada musim panas ya. Betul. Nah terus untuk saat ini musim hujan gitu iya betul. Nah kalau dari netas itu bisa berkurang nggak bisa nyampe 110 netes semua gitu. Berarti ngaruh dalam segi cuaca juga Iya betul betul sekali ya. Oke masih Sigit lanjut Kang Sigit mau tanya nih fokus yang di belakang Adodi itu kandang apa yang di belakang ini kandang buat ngebok buat ngebok. Apa sih bisa diperjelas Kang Sigit pun masih bingung nih monggo Nah ini untuk kandang yang di belakang saya ini ya ayah. Saya kan hobinya buat kontes ya ayah. Iya betul. Nah ini segi dari pembesaran bisa untuk naikin bobot. Nah terus bisa untuk entok yang lagi stres. Nah, di tempatnya di situ berarti bisa dikatakan dipisahkan gitu dipisahkan. Kelebihan dan kekurangannya mempunyai kandang seperti itu apa sih kelebihan dan kekurangannya Kelebihannya kalau buat kontes ya jadi kita ngasih pakannya enggak dari postur makannya amun cek Sunda nama jadi daging gitu. Gak banyak bergerak. Iya berarti intinya bisa dikatakan apa ya Kang Sigit itu bisa dikatakan ini penggemukan atau apa gitu. Nah ya seperti itu penggemukan. Nah terus untuk yang satunya lagi buat entok yang lagi stres gitu jadi biar entoknya enggak dikejar-kejar dengan yang lain gitu jadi dia makan minum fokus di situ berarti jadi untuk memulihkan. Iya berarti intinya satu untuk penggemukan badan. Karena Adodi juga ini mungkin salah satu penghobi kontes, mungkin ini bisa dikatakan cara untuk awal mulai memisahkan entok mungkin seperti itu ya. Iya seperti itu Oke masih Kang Sigit lanjut. Kang Sigit mau tanya ya tentang ternak entok. Menurut Adodi gampang atau susah? Dan di sini pun banyak orang-orang yang ingin memulai belajar ternak entok, tapi mereka kebingungan entah itu dalam segi pakan ataupun dalam segi harga jualnya yang murah. Pandangan Adodi sendiri mengenai ternak entok ini seperti apa monggo Alhamdulillah ya Sigit ya. Pandangan saya dari entok ya betul. Dari awal itu hobi dulu. Nah dari hobi terus baru kita ngatasi dengan cara memberikan pakan. Nah contohnya kayak bekatul, terus eceng, terus
terus apa ya ajola. Ajola. Nah, seperti itu Nah, kita berternak entok itu jangan kita takut gitu takut rugi, apa takut pemborosan, karena kan kita banyak pakan-pakan alternatif Nah, terus Asigi tadi bilang masalah dari harga itu Nah, betul, kalau dari masalah harga itu pokoknya jangan takut nggak laku Kalau dari entok pasti laku. Pasti laku ya ayah. Nah, mungkin dari segi harga per daerah pun pasti beda-beda Nah, contohnya kalau misalkan dari saya ya entok lokal ya ayah, jantan 110.000. Nah, terus dari Kerawang mungkin lebih tinggi dari Subang. Nah, terus dari luarnya juga lebih tinggi lagi. Nah, pasti itu harga berbeda-beda Berarti dengan tanda kutipnya semua daerah pasti berbeda-beda di harga entok ayah. Iya, betul sekali. Pokoknya jangan takutlah masalah dari ternak entok gitu buat untuk pemula. Jangan takut, intinya kita masih banyak pakan-pakan alternatif, intinya itu Oke, Dodi, masih Kang Sigit lanjut. Beberapa peternak dan banyak, bukan seorang atau dua orang peternak, yang mengeluhkan tentang masalah entoknya yang pada mati, entoknya yang pada sakit. Dan kalau Kang Sigit lihat di kandang Adodi sendiri, ini entok semuanya sehat-sehat dan nafsu makannya pun bagus-bagus. Apa sih yang menjadi rahasia di kandang Adodi sendiri ini untuk menanggapi para peternak yang entoknya pada mati? Monggo bisa diceritakan. Alhamdulillah ya Sigit ya. Untuk entok dari di kandang sendiri intinya kan lagi cuacanya lagi ekstrim ya ayah. Harus dijaga dari segi vitamin, terus herbalnya gitu. Karena kalau vitaminnya ya vitamin gitulah ayah. Semacam herbal gitu ayah. Semacam herbal ya, contohnya kita ngasih kayak jahe yang kayak gitu, bawang putih. Nah, seperti itulah ya. Nah, terus dari segi pakan yang tadinya kita ngasih pakannya full, mungkin untuk saat musim dingin ini jadi harus banyak protein gitu. Banyak protein ya, berarti harus lebih bagus gitu. Lebih bagus ya itu. Nah, dari segi kandang ya mungkin Asigit tahu sendirilah kandang saya seperti gini ya. Nah, mungkin perharinya itu harus ada apa ya, seperti disemprot kandang gitu dibersihkan. Intinya cleaning apa, servis kandang gitu, dibersihkan kandang gitu, nah seperti itu. Nah, untuk segi air ya ayah. Nah, untuk segi air dari baknya itu paling kalau musim hujan itu saya paling sehari 2 kali dibuang diganti gitu airnya. Nah, dibersihkan dengan pakai sabun ya, contohnya mau pakai sunlight, mau pakai apa aja, yang penting harus wangi-wangi aja gitu. Dicuci gitu ayah. Iya betul. Kenapa air sehari diganti itu? Karena kan cuacanya musim hujan ayah. Kalau air hujan itu takut ya ayah, takutnya jangankan ke entok ya, ke besi juga karatan ya. Apalagi ke tubuh entok itu ayah. Nah, contoh seperti itu Oke Dodi, Kang Sigit ucapkan terima kasih. Sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang Kang Sigit belum dikupas ataupun belum Kang Sigit pertanyakan. Berhubung terhalang oleh waktu juga, oleh durasi juga, dan Kang Sigit pun ucapkan terima kasih apa yang Adodi sampaikan, apa yang Adodi berikan atas waktu, pikiran dan tenaganya. Semoga menjadi amal jariah untuk keluarga Adodi sendiri. Amin, amin. Kang Sigit ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.